Intinya yang penting barang ini untung. Oh, ya. Saya beli di sini 10.000. Oke, ini contoh pulpen. Iya, pulpen. Ya. Kemudian nanti saya pindahkan ke sini. Ya, saya beli Jual 12.000. Oke, saya beli. Ah. Oke. Berarti untungnya cuma Iya, untungnya 2.000. Assalamualaikum pemirsa PKS TV Sulsel. Berjumpa lagi bersama saya Sarwandi Eka Sabini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ya di podcast talk kita, di mana banyak orang menghindari membahas ini, di mana banyak banget mahasiswa yang menghindari untuk kembali ke kampung halaman, apalagi kalau menjadi petani. Nah, di samping saya sosok seorang narasumber, beliau seorang wakil dekan 2 di sebuah fakultas peternakan, tapi perikanan, perikanan, dan di mana beliau juga seorang praktisi di lapangan, menjadi seorang petani. Bahkan ada sebuah quote menarik tuh, ya keren banget nih, full time farmer, part time lecturer. Jadi walaupun beliau ini dosen, tapi ternyata itu cuma pekerjaan sampingan. Pekerjaan utamanya adalah menjadi petani. Dan di mana beliau ini sosok yang menjadi master pertanian, seorang insinyur. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Bapak Muhammad Zainal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Jadi gimana kabar pertanian nih Pak? Sama perikanan ya. Kayaknya lagi baik-baik saja atau nggak baik-baik saja nih Pak? Ya, kalau kita mengatakan baik-baik saja, nantilah kita lihat seperti apa baiknya. Kalau kita mengatakan lagi tidak baik, kita akan lihat seperti apa tidak baiknya. Sebelum saya bicara banyak menyangkut pertanian, saya teringat satu kata-kata bijak orang Cina kuno. Dia mengatakan begini: jika mau bersenang-senang satu hari, buatlah pesta. Ya, itu yang biasa dilakukan anak-anak sekarang. Kalau ada kesempatan, ada duit, ya bikin pesta. Jika mau bersenang-senang 3 bulan, kawinlah dengan janda kaya. Ya. Tapi jika mau bersenang-senang selamanya, jadilah petani. Ini luar biasa. Ini pepatah Cina ya? Iya. Itu yang sampai hari ini saya yakin betul itu. Karena orang Cina di sana bisa membuktikan bahwa jika kita mengurus pertanian dengan bagus, insya Allah kita bisa itu tadi sejahtera selamanya. Karena kenapa ini kita bisa mengatakan bahwa ini betul, bahwa pertanian secara umum ya, apakah itu peternakan, apakah itu perikanan, itu kan menghasilkan pangan untuk manusia. Artinya apa? Kita nggak bisa hidup tanpa. Iya. Orang butuh pangan sejak lahir sampai mati. Nah, sekarang ini dunia dihuni 7,9 miliar manusia. Ya. Menurut para ahli, idealnya dunia ini hanya dihuni sekitar 3 miliar. Konsekuensinya apa? Karena manusia yang begitu banyak tentu butuh pangan, butuh sandang, dan lebih banyak pastinya produksi. Lebih banyak pangan. Ya, lebih banyak pangan itu. Nah, dampak sebenarnya kebutuhan yang begitu besar itu kan adalah lahan untuk pertanian secara umum kan pasti semakin hari semakin menyempit. Betul. Bumi tidak bertambah, penghuninya bertambah, pangannya bertambah, tetapi tanpa memproduksi pangan ini semakin hari semakin berkurang. Belum lagi mahasiswa pertanian, perikanan maupun peternakan menghindari untuk menjadi petani. Nah, itu juga. Bagaimana nih? Ya, itu ini juga. Mahasiswa ini yang sering demo ini tentang impor, tetapi dia tidak mau turun gunung jadi petani. Gimana dong? Begini, mungkin juga tidak bisa kita menyalahkan mereka. Kenapa? Karena sampai sekarang ya kita di Indonesia ini, jujur kita katakan bahwa bekerja di bidang pertanian itu mereka melihat belum menjanjikan. Belum menjanjikan ya, dibandingkan misalnya kerja di
di sektor-sektor lain yang bayangkan coba kita jujur saja mengatakan bahwa coba dipikir kita kuliah 4 sampai 5 tahun di kota. Lagi kalau ada yang sampai 7 tahun. Ya, ada yang sampai 7 tahun kan. Tiba-tiba misalnya setelah selesai disuruh pulang bekerja di kampung. Ya kemungkinan saja misalnya di sektor pertanian ya jangan harap kita berpikir bahwa semua fasilitas ada kan. Banyak fasilitas yang kadang-kadang saja jaringan internet saja tidak ada. Tentu kan mereka langsung tiba-tiba ada gap ya bertahun-tahun di kota tiba-tiba disuruh pulang kerja. Tapi saya pikir tidak melihat ke situ ya. Saya kayaknya ini bisa menghubungkan tentang hubungannya dengan sinyal internet. Iya. Dengan dunia pertanian yang kurang diminati sama lulusan mahasiswanya, lulusan sarjana. Iya. Kan tadi Bapak menyinggung tentang China. Iya. Ini saya dapat literasi bahwa di China itu ternyata tayangan yang muncul di TikToknya kan Facebook di ban, Google tidak dipakai di sana. Hanya di Indonesia yang dibolehkan. Bahkan TikTok yang tayang itu Pak ternyata itu nggak ada hiburan, tetapi melainkan di sana prestasi demi prestasi orang-orang China. Iya betul. Jadi algoritmanya di sana itu berbeda dengan di sini. Maka mereka kenapa bangga kalau mau jadi petani? Di Jepang apalagi. Nah sedangkan kita ini dicekoki dengan tayangan-tayangan sehingga kita ini malas pulang kampung. Coba deh cari tahu nih. Nah mungkin itu juga hubungannya nih Pak. Kenapa mahasiswa itu malas pulang kampung? Karena sinyal internet yang masih lemot di kampung, apalagi sekarang sudah 5G. Di sana mungkin masih 3G kan? Menjelang 4G. Gimana pandangan Pak? Silakan. Kembali lagi saya katakan bahwa mereka kemungkinan besar mereka belum melihat bahwa kalau saya bekerja full time di pertanian, saya dapat apa? Ya. Kalau misalnya dari pendapatan sektor pertanian itu sudah menjanjikan, misalnya dia jadi bangkit, ya, jadi apalah, ya dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, saya kira itu menarik. Tetapi kita tahu bahwa bekerja di sektor pertanian kan penuh dengan risiko. Kalau misalnya kita tanam padi, kalau tiba-tiba ada masalah, kita bisa dapat nol, rugi kan? Itu faktornya apa itu Pak? Biasa terjadi kegagalan dalam panen. Banyak faktor ya. Saya kira alhamdulillah kalau di Indonesia kita ini secara umum hubungannya dengan kondisi alam sudah tidak, artinya sebagian besar sudah bisa kita atasi. Hanya memang kadang-kadang kalau tiba-tiba misalnya hama menyerang, ya itu kadang-kadang tiba-tiba kadang-kadang kalau misalnya betul-betul itu bisa busuk kan dan dapat nol. Sama juga misalnya kita di sektor perikanan, ya karena apalagi sekarang ini anomali cuaca yang kadang-kadang sudah susah kita prediksi. Seperti sekarang ini kan sebenarnya idealnya kan misalnya khusus di Makassar ini kan kita sudah masuk kemarau ya. Buktinya kan masih sering hujan. Jadi sekarang ini kondisi itu kadangkala yang susah kita prediksi, yaitu tiba-tiba misalnya kalau begini, kalau kadang-kadang ya, hama menyerang. Betul, banyak angka kematian pada ikan, tambak, yang lainnya juga. Termasuk mungkin di peternakan. Berpengaruh ya? Pantas aja. Karena kondisi salah satu anggota dewan kita itu rugi peternakannya, ayamnya. Bahkan saya Pak, 20.000 ekor. Itu tidak mengalami panen yang bagus. Apa memang itu faktor cuaca sangat mempengaruhi? Sekarang ini kita rasakan sejak 2022 kan curahnya cukup besar kan. Kalau mungkin pertanian paling kan banjir. Paling banjir. Itu yang ditakut. Tapi kalau di sektor peternakan misalnya dengan perikanan, curah hujan yang tinggi itu kan berpengaruh terhadap misalnya suhu kan. Suhu udara rendah, suhu airnya juga rendah. Gitu. Nah, kita di dunia peternakan perikanan itu kalau suhu tidak bisa stabil,
itu akan menyebabkan nafsu makan ikan, ayam yang kita pelihara itu berpengaruh. Oke. Baik, betul itu Pak. Saya rasa dengan jawaban ini sebenarnya akan membuat pesimis kayaknya nih mahasiswa untuk kembali. Kenapa? Karena kalau kita fokus ke masalah, mungkin profesi lain juga ada masalahnya. Mau jadi konten kreator misalnya, ini kan sektor kreatif lebih diminati oleh mahasiswa karena sarjana, cepat menghasilkan. Betul. Tapi sebenarnya jujur Pak, nggak juga tuh sebenarnya. Kalau Anda punya followers banyak, itu kalau ada endorse baru dapat atau monetize YouTube Anda atau apapun itu yang bisa menghasilkan duit. Tapi mohon maaf, segala sesuatunya baik itu sektor kreatif juga pun ada resiko. Saya yang bergelut di dunia kreatif, ya itu juga nggak bisa juga terlalu diandalkan. Ya kecuali kita satu nih, sebenarnya jiwa yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan lulusan sarjana kita ini yang luput ditanam sejak ospek sebenarnya. Menurut saya nih Pak ya, kira-kira apa kita dari Bapak? Apa yang kira-kira yang kurang? Jadi nanti kita hubungkan. Kalau kita lihat begini ya, kita lihat negara-negara maju seperti Korea Selatan, yang sekarang dibilangnya raksasa Asia, Amerika itu kan penduduknya tidak kurang dari di atas 4% itu jadi wirausaha. Kok sama Pak? Masya Allah, luar biasa Pak. Isi pikiran saya dibaca oleh Pak Sainur nih, luar biasa betul ya Pak. Ini mungkin memang ya kita alhamdulillah di UMI ini di Fakultas Perikanan dan Ekonomi coba kita mulai reschedule ulang itu mata kuliah. Arahnya kita memang bagusnya sekarang ini mahasiswa kita itu memang dari awal diarahkan memang untuk wirausaha. That's it. Itu Pak. Apalagi sekarang ini mungkin anak-anak maksud kita tidak tahu bahwa hubungannya dengan profesi sebagai ASN ini dia mental mau cuma jadi pekerja, mental cuma mau digaji, tapi dia tidak punya keinginan untuk menggaji. Mestinya kan begini ya, tadi saya katakan mestinya wirausaha kan, tetapi sekarang ini kan masih coba lagi. Saya pernah menangani satu bimbel itu khusus CPNS dan PNK itu sampai belasan ribu pendaftar, banyak ternyata. Ini yang daftar bimbel loh Pak. Bagaimana kalau yang daftar CPNS dan PNK jauh lebih banyak. Ada yang sekarang ini kan negara menganut prinsip zero growth dalam ASN. Artinya tidak ada penambahan. Yang diterima itu misalnya itu berganti yang pensiun. Oh, sebenarnya tidak bertambah. Tidak bertambah. Sedangkan jumlah manusia terus bertambah. Penduduk Indonesia sekarang sudah 270 juta jiwa. 10 tahun yang lalu 260, ini sudah naik 10 juta. Gimana caranya? Kalau misalnya mahasiswa paham betul bahwa salah satu solusi agar hidup kita bisa lebih bagus ya, kita berwirausaha ya. Jadi bukan pedagang ya. Jadi istilah kerennya itu entrepreneurship ya. Bedanya di mana? Ya, apa kira-kira bedanya Pak? Kalau pedagang itu intinya yang penting barang ini untung. Saya beli di sini 10.000. Oke, ini contoh pulpen. Pulpen. Kemudian nanti saya pindahkan ke sini. Saya beli jual 12.000. Oke, saya beli. Berarti untungnya jual 2.000. Untungnya 2.000. Sekarang entrepreneurship itu adalah bagaimana misalnya satu jenis barang. Kalau saya cuma pindahkan dari tempat A ke tempat B, saya cuma untung 2.000. Bagaimana caranya supaya saya harus berkreasi. Barang ini misalnya saya sesuai dengan profesi saya, misalnya ikan. Ikan bandeng ya. Ikannya bandeng yang misalnya yang size 2 kilo, 2 ekor 1 kilo, 500 gram. Saya beli di sentra produksi, misalnya 1 ekor 15.000. Kalau saya jual ikan mentah, paling untung berapa? Misalnya saya bawa ke pasar, paling saya untung 2.000 sampai 3.000. Ya.
Jual Tapi, beli lagi. iya, tapi kalau ikan ini misalnya saya olah dulu, ini untuk meningkatkan nilai tambahnya, Edit value. jadi perlunya saya coba cabut durinya. Cabut duri kan? Iya. Kan salah satu hal yang menyebabkan orang kadang-kadang Malas makan ikan itu bandeng. karena duri kan? Sama Pak, saya itu sebenarnya suka ikan bandeng, tapi pernah tersedak. buka lagi Pak lama itu sampai kurang lebih berapa jam itu di dalam. Aduh, nggak keluar. Makanya saya bilang tobat saya makan ikan yang banyak tulangnya. Termasuk ikan buli, ikan bandeng itu. Iya. Jadi tadi modalnya 15.000. Oke. Sekarang ini ada beberapa binaan saya di tempat di Bapak Kepu tadi itu. Sekarang orang mencabut duri itu kan 2.000 satu ekor. Oh ada jasa. Ada jasa. Jasa. Jadi di sini sudah mulai muncul bahwa kita juga kan hadis Nabi mengatakan manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat terhadap orang lain. Nah, kita gaji orang kan, kita gaji orang. Kalau sekarang ini ya tenaga-tenaga saudara-saudara kita yang piawai mencabut duri ini, dia cuma butuh waktu sekitar 7 menit satu ekor. Iya, 7 menit. Saya langsung teringat ada film tuh Pak, cabut-cabut Satu ekor. Artinya kan bisa kita pekerjaan orang. Nah, 15.000 tambah 2.000, kamu modalnya 17.000. Tambahlah biaya lain-lain, biaya pengemasan, biaya apa, 16.000 misalnya. Berarti kan 18. Sekarang ini ikan begitu harganya 25.000. Lebih banyak untungnya. Iya. Jadi memang kita butuh waktu, tapi kan kita juga dapat untung lebih banyak. Apalagi kalau di frozen Pak ya. Iya. Lebih tahan. Berapa lama itu biasa kalau di frozen? Kalau Ya, apa sudah namanya? Kalau cara ini ya proses pengerjaannya itu sesuai dengan SOP yang benar itu 3 bulan bisa. Ya, 3 bulan bisa. Ya. Ini maksud saya, ini mungkin yang kita perlu berikan pemahaman kepada mahasiswa alumni kita itu bagaimana ini barang dijual sebagai wirausaha, bukan sebagai pedagang. Ya, nah, itu juga secara tidak langsung ya, kalau kita sudah menyiapkan pangan begitu yang sudah bisa dikonsumsi banyak orang kan, nanti generasi kita juga sehat. Generasi sehat kan. Itu tadi contoh banyak orang tidak mau makan banyak karena duri kan, banyak durinya kan. Saya itu udah tobat Pak. Kecuali di Presto Pak. Iya betul. Durinya jadi lunak ya. Iya lunak. Jadi enak banget. Jadi saya langsung suka lagi akhirnya. Iya. Bedanya kalau di Presto itu ya bedanya kalau dicabut duri saja sembarang, kita mau apa, mau dibakar boleh, mau dimasak boleh, mau digoreng boleh. Gitu. Itu Kalau Presto cuma satu pilihan. Iya, jadi intinya di situ. Tapi saya melihat ini bagaimana pemberdayaan manusianya di situ. Ya, jadi di samping apa namanya nilai tambahnya besar, juga ada pemberdayaan. Baik, kita sekarang ke pertanian Pak. Iya, boleh. Dan Bapak ini lebih banyak turun di pertanian. Iya. Walaupun Bapak ini wakil dekan di perikanan, masternya insinyur di pertanian. Perikanan ya. Iya. Tapi praktisi di pertanian. Perikanan juga. Iya. Pertanyaannya Pak, bagaimana edit value di pertanian itu sendiri? Khusus contoh lah padi dengan jagung. Iya. Kan tadi ikan sudah jadi sampel nih. Iya. Edit value-nya sehingga nilainya lebih banyak dan bisa mempekerjakan lebih banyak orang. Iya. Nah, terus mental wirausaha ini kan tidak banyak ditanamkan di mahasiswa sejak awal masuk jadi maba. Iya. Padahal kan sebenarnya itu harus dimasukkan. Makanya kenapa saya itu sebagai motivator pengen banget usul dan bahkan undang deh, saya punya tim motivator tuh banyak supaya bisa menanamkan mental berbisnis dulu. Supaya mereka kalau keluar dari pekerjaan dia yang buka lapangan kerja. Nah, bagaimana yang pertanian itu sendiri Pak? Supaya ada edit value juga. Kalau kita berbicara dengan bidang ini, kita khususnya taman pangan ya, misalnya beras atau jagung kan itu kan sekarang ini. Kita lihat ya, memang yang berkembang teknologinya itu adalah pumpnya. Pada waktu mulai dari penanaman sampai panen. 3 bulan, 2 bulan. Iya, itu kan sudah ada teknologi itu.
Itu yang menjadi bisnis atau Iya, itu maksud saya itu ya, tapi itu kan petani yang lakukan. oh iya. Nah, kita mau setelah padi ini dipanen, Hmm. ya, ada tadi sama dengan sektor perikanan, ada nilai tambah lagi di situ sebelum ke pasar. Iya sebelum itu. Kita lihat sekarang beras yang sama, ya, beras yang sama besarnya. Tapi kalau sudah dikelola pada waktu misalnya mulai dari petani, jadi beli dari petani. Sekarang ini kan teknologinya sudah modern. Dulu pada waktu di pabrik itu kan masih tradisional, itu masih harus dikeringkan di lantai tembok misalnya, ya itu juga butuh pekerjaan yang susah ya. Begitu seperti sekarang ini cuaca tidak menentu, kadang-kadang baru 1 jam 2 jam sudah dijemur, harus dipungut lagi. Iya. Nah sekarang ini kan sudah ada mesin modern, sudah ada mesin pengering, ya, mesin pengering dari sawah langsung bisa masuk ke situ langsung ininya, itu kualitas beras semakin bagus. Tetapi itu kan hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal besar. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan itu. Tetapi sebagian besar kan tidak. Nah, kita mau sebenarnya targetnya ini, bagaimana petani kita ini yang juga dia bekerja kurang lebih 3-4 bulan dari persiapan sawahnya sampai panen kurang lebih 3 bulan bekerja. Idealnya dia harus menikmati porsi untung yang lebih besar. Iya kan dia. Resiko kan dia paling besar di situ. Tenaga paling banyak. Iya, bayangkan kalau bekerja 3 bulan tiba-tiba bisa terserang hama, dapat 0. Ya, dapat 0. Sementara pedagang ini kan paling bekerja misalnya 3 hari, paling jauh lah seminggu sudah dapat keuntungan kan. Sehingga ada di situ. Jadi sasaran kita kepada pertanian sendiri, bagaimana gabah ini setelah dipanen itu ada nilai tambahnya. Beberapa waktu lalu saya bincang-bincang sama teman, ada kan di desa-desa sekarang kan ada namanya BUMDes, ya, badan usaha milik desa. Betul. Tapi ya jujur kita akui itu belum berfungsi sesuai harapan. Ada modal tuh buahnya. Iya. Desa itu. Di dana-dana desa kan sekarang ini yang berapa ya? 1 koma ya. 1 koma. Tanggal 1 sudah koma. Ada kalau tidak salah ingat ya, ada menu di situ peningkatan sumber daya manusia. Oke. Peningkatan sumber daya manusia. Inilah mungkin misalnya yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi petani-petani kita ini idealnya bukan hanya dia menjual gabah saja, tapi dia bisa olah gabah itu sampai jadi beras sesuai dengan kualitas yang yang diinginkan oleh konsumen. Mungkin juga sebagian dari gabah misalnya setelah proses itu bukan hanya dijual jadi beras, tapi mungkin bisa diolah menjadi tepung beras kan. Kita sekarang ini kan bahkan Pak bisa jadi kosmetik loh Pak. Iya, kan ada itu yang ada kosmetik tradisional kan, iya, masih menggunakan beras dan beras sebagai salah satu bahan bakunya dari beras itu. Tapi itu berasnya memang beras pilihan ya Pak ya? Ya ada yang kosmetik. Oh, enggak juga. Itu umum aja. Hanya mungkin ada teknologi. Iya, ada racikan tersendiri. Oke. Kayaknya inilah yang sebenarnya harus dimiliki oleh masyarakat kita, terutama generasi petani berikutnya. Karena kan biasanya itu kan misalnya kalau memang sejak awal orang tuanya petani, mestinya kan ada yang ikuti jejak. Iya, ada pelanjut generasi. Tapi ini yang dikhawatirkan kalau sang petani sendiri tidak pengen anaknya meniru jejaknya. Bilang kamu nanti TP-nya saja nak. Iya. Biar kelas saya bertani. Ya. Itu gimana Pak untuk menanamkan kepada orang tua supaya mereka itu kembali ke kampung, bantu orang tua fokus. Kembali lagi dalam itu ya. Saya angkat jempol sama saudara-saudara kita orang Cina. Oke. Orang Cina itu menyekolahkan anaknya sampai misalnya ada beberapa kawan saya yang bergerak bidang udang itu menyekolahkan anaknya di luar negeri, ada di Australia, ada di Amerika dan beberapa negara itu
Tapi bukan misalnya setelah balik dari sekolah itu bekerja di orang lain. Dia bilang, masa kita yang biaya besar-besar, mahal-mahal, butuh waktu lama, pulang sekolah orang lain yang nikmati. Kenapa bukan? Mestinya kita yang, ada beberapa teman saya yang begitu, pulang dari sekolah, ya, misalnya sampai S3 itu kembali kelola usaha. Tentu beda, sangat beda hasilnya kalau yang kelola sudah profesional. Ya. Kita ini kadang-kadang merasa bangga pulang anak-anak sekolah orang lain yang nikmati. Padahal kita mengeluarkan uang banyak. Aduh. Ini sebenarnya masuk dalam program saya loh, bahwa one family one entrepreneur. Betul. Jadi sebaiknya itu dalam satu keluarga kalau kita punya anak di atas satu orang, satu anak, itu baiknya ada satu yang jadi entrepreneur. Ya kalau cuma satu ya udah, karena entrepreneur itu pemimpin, jiwa kepemimpinan, wirausaha ada semua. Sayangnya kalau mentalnya adalah mental membayar, bukan mental membayar. Dan itu memang jujur kita ini masih dia merasa rendah diri kalau misalnya dia dari anak petani. Ya, kalau saya dapat solusi ini sebenarnya, wahai para orang tua. Kalau saya mau bilang ini, jika Anda pengen menyekolahkan anak Anda ke tingkat lebih tinggi, S1, S2, maka buatlah kesepakatan. Ya, buatlah kesepakatan bahwa tanda tangan orang jadi saksi adalah ada hitam di atas putih. Betul. Bahwa setelah dan tidak boleh lebih dari 5 tahun kuliah, harus di bawah 5 tahun. Secepat-cepatnya 4,5 tahun. Ya, paling lambat lah 4 tahun paling lambat. Baru setelah itu kembali pulang. Tidak boleh tertarik di kota karena kota itu hanya semu. Sudah terlalu padat di sana. Apalagi kalau Anda tinggal di Jakarta, Makassar dan sebagainya. Itu saja ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Kenapa Anda ini mau berdesak-desakan di sana? Halo? Ini serius. Betul. Ini khusus buat orang tua petani ya. Orang tua petani yang memang biasanya memang sudah punya lahan. Yang sayang banget lah itu malah jadi perumahan. Saya ada satu lahan di kampung di Jeneponto. Itu lahan saya beli, saya tidak jadikan perumahan. Yang niatnya saya itu mau jadikan perumahan. Saya kasihan. Ini lahan ini harusnya jadi lahan produktif. Iya Pak. Walaupun jadi sertifikat itu memang masih untuk lahan pertanian, jadi belum ada niatan untuk jadikan perumahan. Walaupun sudah banyak perumahan di sekitarnya. Saya uji dengan rekrut keluarga yang memang basicnya petani. Alhamdulillah itu per 3 bulan saya tidak pernah beli beras. Biasa sih kalau lagi saya beli beras, tapi lebih banyak dari hasil pertanian sendiri. Saya bilang, kenapa nggak begini ya? Semua orang berpikirnya ya beli aja lahan, buat pekerjakan orang. Bagaimana? Iya betul. Saya 2 minggu lalu ya, aku tidak salah ingat. Saya kan jadi polisi. Saya dua malam, saya dipanggil menguji kompetensi di salah satu SMK di Jeneponto itu. Saya tidur di salah satu penginapan. Saya bicara teman-teman. Saya bilang, ada hal yang saya sangat syukuri ini. Jeneponto 10 tahun lalu sudah sangat berbeda dengan Jeneponto sekarang ini. Perbedaannya lebih baik atau bagaimana? Saya melihat jauh lebih bagus. Saya melihat itu sepanjang jalan ya, mulai dari perbatasan Takalar itu sana, orang kiri kanan bangun. Dan bukan rumah-rumah ini ya, bukan rumah-rumah apa ya, bertingkah apa semua. Saya ingat betul. 10 tahun terakhir itu yang dikembangkan di Jeneponto itu jagung dan cabai. Saya sampai tidak tahu itu kalau cabai berkembang. Jagung dan cabai. Saya lupa itu anunya. Saya lupa itu di mana posisi pastinya dulu. Tapi beberapa waktu lalu saya dipanggil teman melihat kebun cabainya. Merah merona itu cabai. Ini artinya apa? Kalau sektor pertanian memang bisa terurus dengan bagus, kelihatan kan? Kelihatan. Marilah kita jujur kita lihat. Di kabupaten di Sulawesi Selatan ini yang betul pertanian berkembang, dengan kita lihatlah bagaimana tingkat kesehatan masyarakat. Ya.
Dia kita lihat, jangan dulu lihat cuma pakannya saja sudah beda. Iya, Ya, di tempat-tempat yang misalnya sektor pertanian tidak begitu bagus, pakannya saja sudah berbeda. Iya. Belum yang lain. Iya. Belum yang lain. Kelihatan hasil. Jadi saya biasa kalau ketemu diskusi dengan teman-teman, saya bilang sepertinya kita ini tidak yakin dengan itu kata-kata bijaknya tadi orang Cina. Jika mau bersenang-senang menjadi petani, ada orang Cina sudah buktikan. Ya. Bahkan Pak, Ada mereka hadis. yang mengekspor barangnya padinya sampai ke kita. Iya. Kita ini yang impor. Gimana? Ada hadis Nabi, meskipun ini ada yang mengatakan itu lemah, tapi saya tidak permasalahkan lemahnya atau kuatnya. Oke. Dia mengatakan bahwa tuntutlah ilmu meskipun itu di tanah Cina. Itu perkataan, oke. Ya, nah kalau kita terjemahkan lebih jauh, ada apa Nabi menyuruh kita di situ? Kenapa bukan di Jepang, bukan di Prancis, bukan di Amerika? Ya, ada sejarah. Cina yang dia itu. Kalau kita melihat, saya bilang secara sadar kita lihat bahwa peradaban manusia sekarang dipegang oleh Cina. Ekonomi Amerika saja carut Iya. marut kan. Pertanian sekarang sudah luar biasa majunya. Saya bilang sama teman-teman di mana saya kalau ketemu, andaikan saja itu hasil-hasil pertanian dari Cina dibebaskan sebebasnya masuk di Indonesia, habis kita. Habis. Karena kita kalah murah. Ya, kita kalah murah. Saya Oktober kemarin datang belajar di salah satu negara Indochina di Vietnam. Ya. Indochina. Iya, waktu itu kalau Sudah di ada. Oktober kan. Ya. Sudah ada istilah Indochina. Ya, itu artinya dulu kan itu semua masuk ya, Laos, kita itu masuk gitu ya. Saya bilang sama teman-teman, ya saya bilang teman-teman coba kita lihat ini Vietnam ini sampai tahun 76 kan masih perang Vietnam, perang dengan Amerika. 8 tahun dia berperang. Ya. Pastilah yang namanya perang kan hancur-hancur kan. Ya. Kita waktu itu kan sudah merdeka kurang lebih 30 tahun. Tapi sekarang ini pertanian lah kita lihat ya, tidak usahlah kita ke industri ya. Kita lihat saja pertaniannya ya ada beberapa bagian, ada beberapa sektor dia sudah maju lebih dulu. Contoh di bidang perikanan, dia sudah lebih besar produksi udangnya daripada kita. Padahal jumlah lahannya kita jauh lebih besar. Ya, sekarang ini sudah kita sudah kalah dengan mereka. Garis pantai kita terpanjang di dunia. Nomor 2. Nomor 2 kan. Itu cuma ditip aja itu airnya sudah jadi garam. Kita ini sampai impor garam. Iya masih impor garam. Ya Allah, saya juga heran ya. eh, Nah ini Pak, bagaimana menanggapi ini pertanyaan lebih lanjut. Bagaimana menanggapi tentang persaingan harga, apalagi sekarang itu kan komoditi. Kalau bukan brand yang diperjuangkan, brand ini ibaratnya seperti tadi yang di packaging, bahwa ada merek, tentu itu tidak bisa disaingi oleh China dengan bahan mentah akan masuk ke sini. Tapi kalau kita membuatnya ada added value, itu yang membuat harga itu bisa kompetitif. Kita nggak bisa kalah saing dengan masalah harga. Tapi kalau komoditas Pak, yang masih dalam bahan mentah, itu gimana cara supaya kita bisa bersaing dengan mereka yang ada di sana? Saya melihat begini, kenapa produk-produk kita yang tentang dan pertanian masih agak susah bersaing dengan negara produsen dunia. Ada di HPP, harga patokan produksi. Ya, kita misalnya untuk memproduksi gaba misalnya, ya gaba misalnya mungkin 1 kilonya mungkin mesti butuh misalnya 4.000-an. Sedangkan di negara lain harga jualnya mungkin kita masih 4,5 kan, misalnya 4,5. Ya, negara lain ya 2.000 bisa dibawanya. Kenapa? Dia produktivitasnya lebih tinggi. pakai mesin. Ya misalnya begini, dia dalam 1 hektar kita rata-rata misalnya di dalam Sulawesi Selatan ini misalnya mungkin paling bagus kita bisa dapat dalam 1 hektar sawah ini panen bagus mungkin paling 7 ton ya. Umumnya kan paling 5 1 sampai hektar 7 ton. Iya 7 ton gaba. Itu di Indonesia Pak? Iya misalnya di Sulawesi ya. Sulawesi Selatan. Iya. Oke. Di sana pasti di atasnya. Pantesan. Pastikan biayanya. Pantesan. Kalau misalnya kita hanya dapat 6 ton,
gabah kering petani, gabah kering petani misalnya, atau gabah kering giling. Iya. Mungkin di sana bisa ada dia 8 ton kan, atau di atas. Selisih 2. Pasti kan biaya produksinya lebih murah kan. Artinya Lebih murah. iya, operasionalnya sama, capeknya sama. Iya, tapi hasilnya probabilitasnya lebih tinggi, iya. mereka lebih tinggi. Ya, ini menarik nih. Saya mungkin kembangkan pertanyaannya, Pak. Kan sekarang banyak insinyur-insinyur, Bapak sebagai insinyur. Ini mungkin juga akan jadi pilihan buat mahasiswa. Iya. Di mana banyak insinyur saat ini, saya punya teman seorang insinyur, dia mengembangkan pupuk untuk mengembangkan hasil pertanian, baik itu semua pertanian, bahkan perikanan. Jadi dia kembangkan pupuk dan itu hasilnya lebih bagus. Bahkan juga ada dari Jawa juga insinyur juga datang ke Makassar waktu itu tahun 2010, saya ingat sekali, Pak. Itu sampai katanya itu anakan dari padi bisa lebih banyak. Nah, apakah itu memang teruji, Pak? Saya harus kritis ya, karena kan mereka ini jangan sampai cuma berbisnis doang. Ya, sehingga kita nggak tahu apakah itu real atau tidak dengan harga aja berapa, dengan hasil diproduksi berapa. Apakah itu worth it, Pak, pakai pupuk dengan teknologi bio yang mereka kembangkan bakteri-bakteri katanya. Apakah itu betul, Pak? Ya, betul. Jadi begini, kita ke belakang dulu sedikit. Ya. Dulu waktu masih era Soeharto kan, tahun-tahun 70-an ya, itu kan ada namanya INSUS, intensifikasi khusus. Itu kan targetnya Soeharto dulu, bagaimana kita swasembada pangan kan. Betul. Nah, salah satu jalan yang bisa dilakukan artinya dalam jangka pendek untuk menghasilkan itu harus pupuk. Kuncinya di pupuk dulu kan. Tapi pupuk kan dua macam. Ada anorganik, ada organik. Ya. Jadi anorganik itu yang dari kimia kan, yang sumber N-nya itu misalnya urea, sumber fosfatnya adalah sp3ana misalnya. Ya. Jadi memang pada waktu itu ya tidak ada jalan lain untuk meningkatkan produksi, karena dulu itu kan kita kekurangan pangan. Ya. Apalagi waktu itu kan teknologi pertanian belum begitu bagus seperti sekarang. Dipaksa tumbuh lah rasanya. Salah satu jalan adalah pupuk. Paksa tumbuh ya. Dipaksa tumbuh ya. Nah, itu yang ini sampai sekarang masih itu dilakukan. Akhirnya apa? Kualitas tanah kita menurun. Itu rusak jangka panjang belum. Itu kalau anorganik, Pak ya? Iya, anorganik kalau pupuknya kayak gitu. Nah, jadi padahal ada pupuk yang organik itu, pupuk organik itu juga lebih bagus. Cuma memang ya, ada cumanya, ada tapinya. Harganya lebih mahal. Tidak juga. Kandungan harahnya itu kan biasanya lebih sedikit. Harahnya lebih sedikit dibandingkan dengan misalnya anorganik. Sehingga kemudian responnya kepada kelestarian yang pertama itu kan lama kan. Nah, ini kan masalahnya kita, petani-petani kita itu mau dikasih hari ini, 1 minggu ke depan sudah kelihatan. Nah, saya pernah, saya lupa tahun berapa itu, saya naik mobil dari Kuala Lumpur ke Thailand Selatan. Saya melihat di situ jerami padi ya, pada saat setelah panen kan. Itu saya lihat diangkut, ada mobil khusus yang angkut itu jerami padi ke tempat tertentu. Jerami padi itu ada mesin pencacah, itu akan dibuat kompos. Kalau kita di sini kan dibakar saja. Betul. Saya langsung dapat ide. Kita sebagai warga PKS nih, Pak ya, kita harus menghadirkan solusi buat pemerintah dan juga buat para pelaku usaha. Kalau saya pikir nih, Pak, pupuk itu jangan dibisnisin. Kalau saya, tapi pupuk itu harus diajarkan kepada setiap desa, agar ada satu pabrik di sana. Bahkan kalau bisa yang bikin itu petani sendiri. Nah, saya curiganya itu yang terjadi di China. Mereka tahu bicara bikin pupuknya tanpa perlu membeli. Nah, jauh lebih baik seperti itu, atau satu desa pemerintah itu yang bikin pabrik yang memang itu untuk masing-masing, jangan dari pusat yang dikirim distribusi, biaya distribusinya mahal.
pengiriman, Iya. belum lagi packagingnya. Tapi kalau dekat itu tidak perlu packagingnya, langsung aja. Bagaimana menurut Pak? Pupuk ini begini ya, jadi pupuk ini kan sekarang khususnya di bidang perikanan ya, ini termasuk barang mahal sekarang. Ya. Tahun 2022 sektor perikanan itu tidak punya alokasi jatah pupuk. Beda saudara-saudara kita. Apa penyebabnya itu? Walau ya, walau. Jadi saya juga selaku pelaku kadang-kadang juga bingung. Kita diharapkan meningkatkan produksi, tapi kita tidak dikasih pupuk. Ya, 2021 itu masih ada jatah kita, tapi sedikit sekali, belum sesuai yang kita butuhkan. 2022 saya sendiri sudah tidak dapat itu ya. Nah sekarang ini kita coba menggunakan pupuk dari itu tadi, dari organik itu ya. Ini saya sementara berkolaborasi dengan beberapa perusahaan pupuk untuk itu. Nah, ini memang begini, makanya memang kendalanya adalah petani kita itu kadang-kadang dalam satu hal bukan di sini ya bekerja, tapi di sini. Di sini dulu. Mata dulu. Dia mau lihat bukti dulu ya. Jadi dia harus lihat bukti dulu. Meskipun itu teknologinya, saya biasa bilang katakan teman-teman, meskipun teknologinya menurut orang yang terbaik, tapi kalau dia belum mengadaptasinya dia tidak tahu. Jadi solusi yang kita harapkan ke depan ini adalah produsen-produsen pupuk itu kita bikin dulu percontohan ya, di sentra-sentra produksi. Misalnya di pertanian ya, di satu desa itu misalnya banyak sawah, kita bikin dulu yang satu petak, 2 petak ya, karena kalau percontohan, kalau cuma 1 petak nanti dia bilang lagi kebetulan. Nah tapi kalau ada 1, ada 2, 3 itu kita kawal sama-sama. Jadi ada pesannya bagus itu, betul ya. betul. Jadi gitu modelnya. Jadi setiap tahapan itu kita undang petani, silakan setelah dipupuk ini coba lihat ini anakan padi, bandingkan misalnya di sebelah ini berapa anakannya muncul. Ya. Ini di sebelah gunakan misalnya pupuk organik sekian anakannya. Betul. Nanti kita lihat produknya ini berapa. Ya, nah, betul. Kalau sudah ada begitu, pasti tanpa diajak mereka pun akan pakai. Itu. Ya. Ada pesan menarik gitu Pak. Soal kalau cuma 1 petak yang ditanam. Nanti dibilang kebetulan. Jadi jadi ini pesannya nih bagus nih, bisa dicatat nih. Bisa jadi status juga ya dari story. Sukses 1 kali itu kebetulan. Kalau suksesnya 2 sampai 2 kali itu keberuntungan. Tapi kalau sudah suksesnya berkali-kali, 3 kali, berarti itu memang kemampuan. Iya. Memang ini memang yang memang yang dalam hal pupuk ini memang kita butuh solusi cerdas. Ya itu tadi Pak. Bagaimana menurut Bapak kalau setiap desa ada pabrik media, home industry? Inilah yang saya sarankan menjadi pekerjaan BUMDes. Seharusnya. BUMDes 1 tahun itu bisa jadi 1 pabrik itu. Sejahtera petani, serius, laku keras. Tidak perlu lagi impor. Iya. Ini kita pusing ini impor terus. Jadi BUMDes ini melihat di desa ini misalnya ada sawahnya 300 hektar. Bayangkan 300 hektar berapa uang di situ Pak. Ya. Tetapi tadi kembali itu bagaimana caranya supaya HPP kita ya itu betul-betul bisa diminimalkan. Tapi bukan berarti minimalkan produksi turun kan. Ya. Kalau misalnya kita bisa produksi gabah modalnya cuma 4.000 per kilo, kenapa harus misalnya kita terlena dengan 4.500 dengan menggunakan bahan-bahan yang semua serba dibeli ya? Nah, kita coba cari solusinya bagaimana kira-kira meminimalkan HP tapi tidak mengurangi kualitas ya? Nah, dengan menggunakan pupuk organik itu kan menggunakan bakteri-bakteri pengurai ya. Ini pelan-pelan juga kondisi tanah sawah ini bisa recovery, bisa pelan-pelan nanti lama-kelamaan nanti dia bisa subur lagi kan, karena tidak dicekoki dengan bahan-bahan kimia. Nah, di sisi lain itu kan pasti pekerjaan itu kan ada orang yang terlibat di situ. Ya. Disitulah pemuda-pemuda desa dididik menjadi wirausaha.
nanti belajar di situ. Mereka nanti kan bisa kalau produksinya sudah bagus, nanti memang dibutuhkan bimbingan dari para ahlinya, tapi kan dana desa kan bisa digunakan itu tadi untuk menyewa orang yang memang ahli di situ. Kan ada dana peningkatan SDM di Semoga tidak situ. disalahgunakan, Pak. Iya, mudah-mudahan kita berdoa saja ya. Nah, jadi seringkali dana desa itu identik dengan pembangunan fisik. Iya, padahal ini kan juga akan membangun fisik Iya. generasi Iya. berikutnya kan. Ada yang terlupa bahwa fisik kita butuh, misalnya jalanan kita butuh, oke lah. Tapi Mana yang lebih utama, Pak? kalau masih bisa ditunda, kenapa tidak? Iya. Kita dulu lihat itu bidang-bidang usaha-usaha raya itu yang bisa kira-kira meningkatkan income-nya kan. Itu yang kita suntik dana, ya, suntik dana, ya. Boleh misalnya bikin jalan, misalnya pamrut itu jalan tanit. Kalau Ya. memang misalnya kalau jalan ini sekarang motor saja susah. Akhirnya Betul. apa? Kalau ada produksi di situ, gabah di situ, pembeli bilang harganya misalnya harga normalnya misalnya 4.500. Saya tidak susah di situ, jauh sekalipun. Kamu cuma bisa beli 4.000 karena kita. Ini Iya. kan yang Jalanan rugi rusak. petani kan. Ini. Berarti solusinya adalah manajemen keuangan. Iya. Jadi bagaimana 50-50 atau Ya. ada pemisahan rekening, ada untuk membangun infrastruktur, Iya. untuk melakukan akses, Hmm. dan ada juga pembangunan SDM, Iya. sumber daya. Mungkin Ini sederhananya kita gunakan dana itu berdasarkan skala prioritas. betul. Jadi Tergantung lagi kan biasanya itu Desa ada masing-masing. serimbang tingkat desa kan? Ya. Ya, masing-masing misalnya RT. Oh, di tempat saya kita butuh ini, kebutuhannya. kita butuh ini, kita butuh ini. Tapi seharusnya harus ada yang survei, tidak asal ngeklaim bahwa ini yang dibutuhkan, betul nggak, Pak? Betul. Jadi kalau misalnya di RTA, oh di RTA jalan kami sudah bagus. Berarti tinggal SDM. Tapi ini kalau ada masalah di pertanian misalnya, kita nggak tahu mau kemana kita bertanya. Oh, Hadirkan tempatkan orang di situ yang bisa dihubungi 24 jam. dan digaji. Ya digaji yang pantas lah, Betul. ya, pantas. Supaya dia fokus kan. Dia fokus. Itu cara terbaik Nah, sih, Pak. Iya, jadi kenapa misalnya sektor pertanian secara umum ini belum selesai kita kan? Saya melihat ada kayak begini. Akademisi atau lembaga riset misalnya, ada kan dia menciptakan teknologi. Teknologi. Bagus sekali. Kalau setelah misalnya jujur betul, bagus sekali. Hanya itu mau diproduksi massal nggak bisa. Tidak. Jadi saya lihat begini. Bagus sekali teknologinya ini. Tapi tidak bisa sampai di petani. Kenapa? Tidak ada yang menjembatani. Iya. Tidak ada yang nggak ada menjembatani. anggaran. Tidak ada yang menjembatani kan. Jadi hasil risetnya bagus, tetapi petani tidak bisa gunakan karena tidak ada yang menjembatani. Berarti kadang kita juga punya alumni, Pak, ya. Ini yang saya lihat juga. Mereka itu punya karya bagus. Iya. Punya karya, tetapi dalam mengkomunikasikan karyanya nggak Iya. nyampe. Betul. Sehingga itu cuma sampai di skripsi, cuma sampai di logika. Tapi status skripsi cuma disimpan, tapi tidak bisa Diimplementasikan Iya. di lapangan. Bagaimana di kemudian di deliver. Ya, kita cuma biasa pengen mau tampil hebat di depan para dosen pembimbing, penguji, betul nggak? Tapi kita nggak mau membuktikan itu Iya. di hadapan masyarakat yang di mana itu yang sebenarnya. Jadi sebenarnya mental harus diubah. Iya, mindset ya, mindset ya. Jadi saya beberapa waktu lalu ketemu dengan teman, saya tak pikir begini. Kita kendalanya adalah saudara-saudara kita yang terlibat langsung di lapangan kan kadang-kadang tidak punya background pendidikan yang memadai sesuai bidangnya kan. Ya. Hanya turun-temurun kan. Tapi jadi kan? Ya, orang tuanya dulu petani, Betul. anaknya jadi petani. Ya. Tapi oke lah memang. Tapi kita lihat ada nggak kenaikan produksi antara dia dengan Ya, anaknya generasinya. Betul. mestinya kan kalau bapaknya dulu misalnya produksi 5 ton per hektar, anaknya Seharusnya 6 lah. misalnya 6 atau 7, jangan sama atau di bawahnya. Jadi ada di SDM terlatih istilahnya. Ya, SDM Bagaimana terlatih. menurut Bapak kalau misalnya
ada memang praktisi dan ada memang teoritis. Ya. Ini memang harus kerjasama. Kan seperti Bapak bilang tadi, bahwa seharusnya ada yang dititip satu orang yang misalnya RT 1, RTA yang butuh satu pembimbing. Itu kan sebaiknya memang ada yang memberikan mentoringnya, ada yang membimbing, ada yang mengarahkan. Jadi tidak sekedar hanya action. Iya. Apalagi kalau misalnya orang tua itu sudah sepuh, nggak bisa lagi turun, kayak gimana? Bagaimana menurut Bapak solusinya nih? Mahasiswa apakah pada saat KKN bisa? Saya ada istilah sekarang manajer blok. Gini, apa yang dimaksud manajer blok? Begini, misalnya di satu kampung ya, di satu kampung ada sawah di situ 300 hektar. Misalnya di satu kampung. Tetapi selama ini cenderung produksinya tidak stabil, kadang turun, kadang naik, itu juga macam-macam lah problemnya dari situ. Kenapa tidak ada di situ SDM yang profesional atau terlatih di situ? Ya, ada PPL yang disimpan oleh ditugaskan oleh pemerintah, tetapi ya walau satu dan lain hal saya tidak tahu itu belum berfungsi secara maksimal. Itu walau ya. Jadi ada yang mengatakan terlalu banyak beban administrasi mereka, sehingga kadang-kadang kalau lapangan itu ketemu petani. Petani juga nggak bisa berkomunikasi baik. Iya. Karena apalagi beda bahasa Pak, bagaimana itu? Iya. Saya melihat begini, ya. Pertama, PPL ini para petugas penyedia lapangan ini, dia bukan pelaku langsung. Kalau misalnya dia PPL di pertanian, dia sendiri tidak punya sawah. Dia pernah buktikan. Iya. Sehingga kadang-kadang misalnya kalau masyarakat ini dia juga bilang, kamu sendiri tidak pernah panen, suruh kita begini. Belum lagi egonya para petani ini tidak bisa turun karena merasa lebih hebat, karena dia lebih berpengalaman dibandingkan kau anak-anak kecil lu mau ajari kak. Kamu baru dari kemarin. Iya, dari kemarin. Betul nggak? Iya. Bagaimana cara menyikapi itu Pak? Jadi modelnya begini, saya ada istilahnya. Jadi misalnya di satu desa itu pemerintah bisa memfasilitasi menyimpan orang di situ yang betul-betul profesional, bukan hanya teoritis. Tapi memang pernah jadi pelaku. Iya, memang pernah ada pelaku di situ. Ya, pelaku artinya memang pokoknya istilahnya sudah mendalami betul-betul itu profesi itu. Artinya orang sudah melihat memang karyanya. Bisa juga melihat begini. Sarjana pertanian yang presidi yang baru selesai lulus, mungkin kita megangkan dulu. Iya, kasus kita suruh misalnya berlumur dulu dengan di tempat-tempat tertentu. Itu model yang dikembangkan oleh India ini di bidang perikanannya. Mungkin beberapa di Indonesia bisa ditiru. Di India ini sarjana yang baru diwisuda ini dipersilakan mendaftar di tempat tertentu. Anda mau jadi apa? Misalnya sarjana perikanan. Apakah Anda mau di pembenihan ikan? Oh ya, jadi harus lebih spesifik lagi. Ya. Apakah Anda mau di pembesaran? Oh beda. Apakah Anda mau di konstruksi? Ya. Apakah Anda mau di misalnya di nutrisi? Silakan. Pemerintah memfasilitasi. Di situ magang dulu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kalau di pembesaran mungkin magangnya misalnya setahun. Ya. Jadi mungkin 2 siklus, 3 siklus kan. Jadi betul-betul tempat ini sudah terakreditasi bahwa betul-betul nilai menjadi tempat belajar. Ya. Di sana betul-betul ditempa. Ya. Mungkin pada waktu kuliah dulu masih banyak teoritisnya kan. Iya. Ini di tempat magang ini betul-betul sudah antara teori dan praktek sama-sama di situ. Apakah biasa bertabrakan Pak antara teori dan praktek? Iya. Kadang-kala kalau mahasiswanya misalnya jarang mau ke lapangan, dia ahli teori kan. Nah, kembali tadi ke situ model yang dikembangkan oleh dia. Nah, di situ ditempa. Nanti setelah kurun waktu yang ditentukan misalnya setahun, kalau bersyarat dikasih sertifikat, PNSP, sertifikat ya, bahwa si A ini layak menjadi misalnya ahli nutrisi atau ahli pembenihan
atau pembesarannya itu mesin. Secara umum sarjana baru ini kan tidak ada duit, kan. Jadi dia mau berusaha, mereka tidak punya modal. Inilah sertifikatnya yang dibawa ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini sangat percaya bahwa orang ini, siapapun orangnya kalau sudah memegang sertifikat ini, pasti pinjaman bisa kembali. Karena memang tadi di dalam proses penempaan itu betul-betul kalau memang masih ada bagian yang dia belum paham dengan baik, mengulang lagi. Gitu, mengulang. Jadi harus ketat banget Pak ya, tidak boleh membeli sertifikat. Enggak. Ini kan biasa kan terakreditasi. Ini kan biasa juga yang menguji juga, yang penting lulus. Astagfirullah. Ini. Ya, ini kita mereka berpikir panjang kan. Akhirnya apa? Inilah nanti mereka sarjana-sarjana yang sudah mengikuti pelatihan ini pulang ke kampungnya. Ya, pulang berusaha. Ya, ada juga yang ditugaskan mendampingi dulu masyarakat. Mendampingi masyarakat dulu. Jadi ditinggalnya 24 jam. Jadi kalau ada permasalahan yang dihadapi petani